Oke, welcome back to my channel. Kita kali ini akan bahas bagaimana nih napas yang bisa berbunyi ya. Skenario B blok 13 respirologi angkatan 2019. Nah, ini jadi kita punya pasien Bapak Dwi 35 tahun ya. Karyawan swasta datang ke UGD. Nah, ini dari tanya jawab anamnesis didapatkan keluhan utamanya ini sesak hebat. Nah, ini kalau setiap kasus penyakit dalam ya maupun sistem organ respirasi, pernapasan maupun sistem organ lainnya tetap kita tanyakan ya OPQRST ya atau Socrates ya, dimulai dari onset ini 6 jam ya. Nah, pencetusnya ruang kerja berdebu ya. Nah, jadi ini apa saja nih yang menyertainya, yaitu batuk berdahak, napas berbunyi ya, tidak demam. Tapi ya, kemudian keyword ini berbicara kata demi kata, ini menunjukkan suatu status asmatikus serangan berat ya. Nah, seperti pada tabel yang kanan ini ya, kata demi kata bicaranya. Ya, walaupun sebenarnya perlu nih ada pemfis nantinya, karena kita anamnesisnya ini masih belum selesai ya. Karena nanti anamnesis mau menunjukkan ini keyword kekambuhannya persisten ringan, karena dia 3 kali seminggu. Jadi tidak setiap hari, namun lebih dari 1 kali ya dalam 1 minggu. Nah, ini frekuensi saat malamnya juga 2-3 kali dalam sebulan. Nah, namun ini memburuk ya, dalam 1 bulan terakhir justru dia menjadi persisten sedang, karena dia hampir tiap hari sesaknya. Nah, inilah keyword untuk hafalan kita kalau diagnosis kekambuhan asma ya. Ini yang awalnya pasien persisten ringan menjadi persisten sedang ya pada kasus ini. Nah, selanjutnya dari anamnesis didapatkan penggunaan obat nih. Ya, dia ada obat pelega napas di warung ya, over the counter. Nah, memang berkurang, namun mengapa masih terus kambuh kan? Ternyata ini riwayat penyakit dahulu, ada riwayat atopik. Nah, walaupun spirometri ini kan biasanya spirometri mengukur FEV1 ya, mau ngedede antara penyakit obstruktif atau restriktif pada paru. Nah, tapi pasien ini merokok ya, merokok 15 tahun, 1 bungkus per hari. Sebenarnya ini keyword jebakan untuk arah diagnosis ke PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik ya, bisa emfisem atau bronkitis kronik. Nah, namun ada keyword tambahan ini, bersin-bersin ya, rinitis alergi bila udara dingin, yaitu terhirup debu sejak kecil. Nah, namun ini perlu anamnesis lebih lanjut ya, bagaimana kekambuhannya, karena kita perlu ada klasifikasi persisten atau intermittent ya. Persisten nanti dibagi ringan sama sedang berat ya. Nah, itu. Pada ibu nih riwayat eksem. Nah, ini mungkin nanti di blok kulit akan diperdalam ya, ada dermatitis kontak alergi atau dermatitis atopik ya. Nah, jadi inilah pencetus untuk gangguan imun pertahanan pada pasien, sehingga pada pemfisnya ini ya kita dapatkan ini yang meningkat ini pernapasan sama nadi ya, sebenarnya 36. Napas normal kan 18-24, nadi normal 60-100. Nah, pasien mengalami takipno dan takikardi ya tanpa sakit berat. Nah, untuk antropometri sebenarnya normal ya. Nah, namun memang ada pada beberapa kasus asma itu diperparah karena adanya obesitas. Karena ibaratnya tekanan perut itu mengganggu tekanan rongga dada ya, untuk ekspansi saat masuk atau keluarnya udara. Nah, keadaan spesifik sebenarnya tidak terlalu khas, mulai dari kepala, leher ya. Ini JVP ini biasanya dia mau ngedede. Salah satu komplikasi untuk gangguan paru kronik adalah pada cor pulmonale ya, gagal jantung kanan, tapi kalau pasien ini masih normal ya. Nah, kemudian pada paru nih secara spesifik ya, karena kebetulan ini blok respirologi ya, jadi inspeksi nih, retraksi, palpasi dalam batas normal ya, auskultasi, ekspirasi memanjang ya, ada wheezing. Nah, jadi keywordnya dari paru ini ada retraksi, ekspirasi sama wheezing ini yang terganggu, menunjukkan usaha napas yang lebih karena dia sesak tadi. Sehingga pada lab kalau kita lihat ini ada DIFCON yang bermasalah ya, karena DIFCON ini menentukan
apa saja nih tentara-tentara yang bermasalah pada kasus ya. Kalau kita belajar kayak tentara ilmu militer itu kan ada angkatan darat, angkatan laut, ya udara. Nah, di sini begitu juga dengan tentara di tubuh kita. Ini ada pembagiannya secara singkat, minimal ada yang shift to the left atau shift to the right. Ada yang akut maupun ada yang kronik. Nah, pada kasus ini kalau kaitan dengan alergi ini basofil yang meningkat ya, yang lebih signifikan. Pada pasien ini ya, dia 5 kali lipat peningkatannya. Nah, ini menunjukkan suatu karena mengapa basofil ini nanti menghasilkan suatu komponen histamin. Nah, histamin itu yang berperan pada gangguan di bronkus, di bronkiolus ya. Pada pasien asma itu bronkokonstriksi jadinya. Nah, LED tidak terlalu signifikan karena LED ini sebenarnya pada suatu laju endap darah ya. Nah, dan pasien mengalami desaturasi kurang dari 90%, sehingga pada kasus ini untuk keterkaitan masalahnya, jadi pangkalnya ini ya bisa kita mulai dari riwayat atopi ya. Riwayat atopi pada pasien ini kan dia pernah pilek-pileknya tadi atau dari ibunya tadi ada eksim ya, gatal-gatal di kulit berulang. Inilah hipersensitivitas imun, hiper berlebihan sensitif sense ya, pendeteksian. Nah, inilah jadi pada lab ada basofil tadi yang meningkat ya, kemudian ada bronkokonstriksi ya, sehingga terjadi sumbatan pada saluran napas. Inilah yang terdengar sebagai napas berbunyi sesuai judul kasus. Nah, salah satu pencetus yang terbaru dari hipersensitivitas imun tadi adalah ruang kerjanya nih tadi banyak debu kan katanya, sehingga ini meningkatkan jumlah alergen di traktus respiratorius ya. Nah, oleh karena itulah, karena ada permasalahan di imun, kita nanti ada terapi namanya steroid ya, imunosupresan. Nah, kalau untuk bronkokonstriksi tadi ini kan menyempit nih. Kalau dia menyempit, konsepnya kita lebarin, pakai namanya beta agonis, bronkodilator ya. Sehingga harapannya obstruksi airway tidak terjadi lagi, sehingga oksigennya yang awalnya menurun ya bisa menjadi baik lagi, karena pada pasien ini sudah ada desaturasi ya, SpO2 90%. Biasanya yang normal saturasi oksigen itu 95 sampai 97% ya. Nah, inilah yang mengakibatkan hipoksia sistemik sehingga muncul respons simpatis, dan pada pasien ada takikardi, dan sebenarnya ada tadi retraksi ya, retraksi di dinding dada. Nah, sesak ini pada pasien kan kita nanti ada keyword anamnesis tadi, ada mampu berkata-kata, ini menunjukkan status serangan berat ya. Nah, nantinya kalau serangan ada namanya terapi reliever. Nah, namun kalau untuk kekambuhan, karena dia tiap hari ini, makanya diagnosisnya asma persisten sedang, sehingga kita terapi dengan controller. Jadi prinsip pada asma harus ada 2 diagnosis, sehingga nantinya ada 2 terapi ya, untuk mencegah berulang dan memperbaiki serangan yang ada. Nah, kesimpulannya pada pasien jadi mengalami status asmatikus serangan berat dengan kekambuhan persisten sedang ya. Jadi nanti untuk tata laksananya kita 3 kali nebu ya. Kalau tidak ada respon, nah kita cek lagi ya oksigen apakah 2 sampai 4 liter per menit, lalu pemberian steroid intravena, ini dosis per kg/BB 0,5 sampai 1 mg, diberikan 6 sampai 8 jam ya. Lalu dinebu nih, diasap ya, untuk ngelebarin tadi pembuluh darah, mengelebarin traktus respiratorius, bronkus yang menyempit ya. Nah, sama ada antikolinergik ini untuk persarafan di bronkusnya tadi. Yang bikin sempit itu ada sarafnya ya, rombongan kolinergik ini. Nah, inilah yang kita harapkan bisa segera melebarkan napas pasien, saluran napas pasien. Nah, kalau membaik itu nanti kita tapering ya, namanya kita turunin dosis ya. Nah, kita berikan aminofilin intravena, teofilin ya biasanya. Nah, cek lagi, di follow up lagi 6 sampai 6 jam ya, tiap 6 jam sama 24 jam. Nah, steroid nanti diganti dengan aminofilin oral ya. Nah, baru nanti kita pulangkan dengan dibekali dengan beta agonis inhalasi atau oral plus steroid oral ya. Nah, namun kalau memang tidak membaik justru kita ICU kan ya. Jadi kurang lebih inilah tabel dasar untuk penata laksanaan kasus di skenario ini ya, skenario B ini. Nah, jadi ada berdasarkan grading itu nanti grading yang berbeda untuk serangan atau kekambuhan, maka obatnya juga akan berbeda ya.
Nah, inilah nanti seiring dengan pengalaman kalian selama nanti kepaniteraan klinik ya, nanti akan ada namanya kita di poli rawat jalan. Kalau untuk latihan kasus seperti ini nanti untuk kekambuhan itu semakin parah maka semakin banyak obatnya ya, karena dia inilah namanya step laddernya, jadi seperti anak tangga, jadi semakin ringan justru makin sederhana obatnya ya. Nah ini konsep untuk LED tadi dia dasarnya pakai Western Green ya. Nah kalau asma ini kurang lebih secara animasi seperti ini ya. Inilah lokasi penyempitannya tadi ya. Nah penyempitan di bronkus. Nah oleh karena itu kita harus lebarkan ya. Nah jadi ini salah satu teknologi yang pakai radiasi ya. Tapi prinsipnya obat itu seperti inilah ya. Nah, jadi kita harapannya bisa melebarkan biar people who are predisposed to allergies. Nanti kedua yang steroid ya, dari setelah bronchodilator tadi nih, ini permainan di steroid. Inilah peperangannya yang ada. Alergen ini ibarat musuh bandit. Sementara IgE ini adalah tentara-tentara kita. Jadi tentara ini terlalu banyak karena paparan bandit-banditnya tadi terlalu banyak juga, jadi bersin ya, batuk-batuk ya. Nah oleh karena itu kita harus kurangin bandit, lalu tentara kita kendalikan. Nah mengendalikan tentaranya itulah dengan steroid di tubuh kita ini ya. Nah jadilah dia stabil, sesaknya berkurang ya, dahak atau mukus plaknya ini juga hilang, makanya sesaknya menjadi membaik ya. Kurang lebih seperti itulah pada kasus asma ya untuk imunologinya. Nah, ya inilah kurang lebih kalau skenario ilustrasi saat kalian kepaniteraan klinik maupun nanti intensif ataupun saat sudah bekerja nanti ya. Pasien datang naik ambulan, nah ya sesak, inilah sepertinya sesak itu. Nah, and is shutting down. His jadi breathing tubes and Chris's chest are squeezing without help. ya, bernapas pun susah pasiennya. Nah ini kalau di bronkoskopi, jadi ya inilah yang teropong kamera langsung masuk ke rongganya, makanya kita harus ada tim ya, ada yang masang infus, masang asapnya, jadi harus kompak, tidak bisa kita mengobati pasien ini sendirian sebenarnya ya. Jadi patofisiologi ini tadi bisa teratasi secara cepat, baik dari aspek saraf maupun kekebalan kita tadi ya. Nah nanti secara klinis nanti ada beberapa algoritma yang harus dihafal sebelum kalian ke kepaniteraan klinik, namun konsep dasarnya kurang lebih dari video-video tadi ya. Nah jadi paling tidak kita tahu pasien datang bagaimana kita bisa mengklasifikasi derajat serangannya, derajat kekambuhannya, untuk nantinya prinsipnya ke pemeriksaan terapi dan follow up ya. Nah itu